Halo Syubat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan part Film Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Xiao Yan tersenyum sambil dengan cepat melihat ke arah mayat binatang ajaib yang muncul di ruangan itu. Tubuhnya bergerak dan dia melompat turun dari tempat tidur. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke sisi mayat, matanya perlahan mengamati pemandangan di depannya. Karena mayat binatang ajaib ini sudah lama mati, daging di sekujur tubuhnya telah mengering dan menyusut. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak dapat mengidentifikasi binatang ajaib itu dari penampilan luarnya. Namun, Xiao Yan tidak terlalu tertarik pada tubuh binatang ajaib ini. Satu-satunya minatnya adalah sayap tulang seperti batu giok dari binatang ajaib ini karena mereka dapat membantunya menyempurnakan sepasang sayap terbang 9 burung langit yang berkualitas tinggi. Xiao Yan menggeser kakinya, dan berhenti ketika dia berada di samping sayap tulang seperti batu giok, yang lebarnya 20 hingga 30 kaki. Tangannya dengan lembut mengusap tulang sayap, perasaan dingin bisa dirasakan dari tangannya. Namun, perasaan sedingin es ini mengandung sedikit kehangatan. Sulit membayangkan mayat kering yang telah mati selama bertahun-tahun ini masih bisa mengeluarkan panas. Sayap tulang seperti batu giok ini agak transparan. Oleh karena itu, Xiao Yan dapat melihat energi yang tidak biasa dengan mata telanjangnya. Tampaknya mengalir di dalam sayap tulang. Dentang, dentang, jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk sayap tulang yang seperti batu giok. Ketangguhan yang disalurkan ke tangannya menyebabkan Xiao Yan mengangguk puas. Matanya langsung menyipit saat kekuatan spiritualnya mengikuti jarinya dan diam-diam memasuki sayap itu. Kekuatan spiritual Xiao Yan dengan hati-hati menjalar ke seluruh tulangnya. Namun, sebelum dia bisa melepaskannya, sayap tulang itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang seperti batu giok. Roh Xiao Yan segera tampak memasuki angin puting beliung. Kekuatan penghisapan yang liar dan keras secara brutal merobek kekuatan spiritualnya menjadi tidak ada. Mata Xiao Yan yang menyipit tiba-tiba terbuka. Tangannya menarik diri seolah-olah tersengat listrik. Matanya menunjukkan rasa takut yang masih ada saat mereka mengamati sayap tulang yang seperti batu giok. Beberapa kejutan melonjak ke dalam hatinya. Dia tidak menyangka sayap tulang menyembunyikan energi afinitas angin yang liar dan ganas. Terlebih lagi, hal yang paling membuat Xiao Yan terkejut adalah energi angin masih memancarkan rasa panas yang sangat kecil. Kedua jenis kedekatan yang berbeda ini terpelihara dengan sempurna di sayap ini. Situasi seperti itu sungguh misterius. Sungguh layak menjadi binatang buas terhebat yang akan menembus peringkat ke-8. Meski telah mati bertahun-tahun, sayapnya masih mampu mempertahankan energi yang begitu liar dan ganas. Jika ini digunakan untuk menyempurnakan 9 sayap terbang burung langit, produknya mungkin lebih besar dari perkiraan semula. Xiao Yan menjilat bibirnya. Beberapa panas yang membara secara bertahap muncul di matanya yang hitam pekat. Kali ini, dia mungkin benar-benar mendapatkan harta karun, sangat bermanfaat untuk menghabiskan beberapa pil obat bahkan jika bagian dalam mayat binatang ajaib ini hanya berupa tumpukan daging busuk. Hanya sayap tulang ini yang mampu menandingi nilai pil obat tersebut. Xiao Yan dengan lembut menggosok tangannya, matanya sekali lagi melirik mayat magical beast yang besar ini. Tangannya bergetar dan pedang panjang yang tajam muncul, lapisan api hijau giok diam-diam merembes keluar, itu menempel di sekitar bilahnya. Suhu yang panas menyebabkan pedang panjang baja ini mengeluarkan sedikit asap putih. Xiao Yan memposisikan pedang panjangnya sebelum dia dengan keras menusukkannya ke tempat di mana sayap tulang seperti batu giok terhubung ke mayat. Perlawanan yang diharapkan tidak muncul, kulit di permukaan magical beast yang kering itu seperti tahu saat pedang panjang menembusnya. Xiao Yan menghela nafas kecewa saat merasakan ini. Tampaknya kulit binatang ajaib ini kehilangan ketangguhannya karena pembusukan selama bertahun-tahun. Niatnya menggunakannya untuk membuat armor kulit hanya bisa diabaikan. Xiao Yan dengan erat menggenggam gagang pedang di tangannya saat dia mengayunkan pedang panjang untuk secara perlahan memotong kulit di bagian bawah sayap tulang. Setelah kulit di permukaannya terpotong, daging putih yang tidak biasa terlihat di bawahnya. Namun, tidak sedikit pun darah yang keluar. Meskipun Xiao Yan merasa agak terkejut karena daging binatang ajaib ini dipelihara selama bertahun-tahun tanpa membusuk, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena kecewa setelah mempelajarinya secara detail. Tidak ada sedikit pun energi yang tercampur dalam daging ini. Sepertinya satu-satunya alasan mengapa ia bisa bertahan begitu lama adalah karena ia ditutupi oleh kulit. Bila Xiao Yan dengan hati-hati membuat 2 lubang besar di mayat binatang ajaib yang kering ini. Setelah itu, dia mengeluarkan sayap tulang yang seperti batu giok,
dan dengan hati-hati meletakkannya di tanah. Sayap tulang seperti batu giok, yang telah meninggalkan tubuh binatang ajaib, tidak menunjukkan tanda-tanda meredup. Hal ini menyebabkan Xiao Yan menghela nafas lega. Dia agak khawatir benda ini akan berubah menjadi tumpukan benda tidak berguna saat mereka meninggalkan tubuhnya. Melihat mereka sekarang, kekhawatirannya tidak diperlukan. Xiao Yan menjulurkan kepalanya ke salah satu dari dua lubang besar setelah melepaskan tulang sayapnya. Bau asam yang membuat seseorang merasa pusing dikeluarkan darinya, mencekiknya hingga ia buru-buru berhenti bernapas. Xiao Yan mundur, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya dan berkata, "Saya tidak percaya bahwa tubuh sebesar itu tidak dapat menampung apapun." Bilah pedangnya diayunkan setelah suaranya terdengar, itu dipotong dengan beberapa busur cahaya, dan dengan cepat meninggalkan selusin bekas luka pedang yang dalam. Bekas luka pedang tipis seperti kawat perlahan melengkung sebelum mengembang dengan cepat. Beberapa kedipan kemudian, mereka terbelah seperti celah. Mayat Magical Beast tampaknya telah terpecah menjadi beberapa bagian saat runtuh. Daging putih yang padat terlihat. Orang besar ini dikeluarkan isi perutnya oleh Xiao Yan. Bau asam kental merembes keluar setelah mayat binatang ajaib kering ini dibuka oleh Xiao Yan. Akhirnya, ia meringkuk dan mengeluarkan suara cici. Saat bertemu dengan langit-langit, langit-langit segera terkorosi di depan mata Xiao Yan yang tertegun. Sebuah lubang besar terbentuk. Jika seseorang berdiri di bawahnya, ia akan dapat melihat bulan sabit tergantung di langit malam. Xiao Yan mendecakkan lidahnya, dan mengagumi pemandangan itu setelah bau asamnya benar-benar tersebar. Dia dengan hati-hati berdiri di samping mayat binatang ajaib yang dibelah. Tatapannya menyapu sebelum kekecewaan muncul di matanya. Orang dapat melihat bahwa bagian dalam mayat binatang ajaib ini hanya diisi dengan daging putih yang padat, bahkan tidak ada sepotong kecil tulang pun yang tersisa, apalagi organ dalam. Jangan bilang kalau mereka terkorosi oleh gas asam itu, tapi mengapa daging ini tidak terkorosi? Xiao Yan mengerutkan alisnya dan bergumam ragu. Namun, dia masih belum mendapat jawaban beberapa saat kemudian. Sial, meski gas asam mampu merusak tulang dan organnya, bagaimana dengan Monster Core? Itu adalah tempat di mana energi binatang ajaib menggumpal. Tidak mungkin itu juga terkorosi oleh gas asam, kan? Xiao Yan mengerutkan kening. Tangannya terus menggenggam pedang panjang sambil secara acak memotong daging putih padat itu sebanyak 10 kali. Hal ini terutama terjadi pada kepala binatang ajaib. Namun, hanya warna putih mengejutkan yang tersisa di bagian dagingnya yang terbelah. Kepalanya benar-benar kosong tanpa sedikit pun darah atau organ, apalagi Monster Core. Apakah makhluk besar ini hanya memiliki sayap tulang ini? Xiao Yan sekali lagi memotong beberapa potong daging. Namun, itu sia-sia, dia hanya bisa tanpa daya meninggalkan pedang panjang itu dan dengan lembut mengutuk. Lupakan saja. Dengan tulang sayap ini, saya dianggap telah mendapatkan kembali apa yang saya keluarkan. Jika tidak ada yang lain, biarlah. Xiao Yan mengalami depresi sesaat sebelum dia menggelengkan kepalanya. Saat dia berencana untuk menyimpan mayat binatang ajaib yang telah dia bedah, sebuah suara yang lembut dan jelas tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. "Kamu sebenarnya melakukan tindakan menjijikkan di malam hari." Xiao Yan terkejut saat mendengar suara familiar ini. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat Ziyan sedang menggoyangkan kedua kakinya yang kecil seputih salju di atap tempat gas asam telah merusaknya. Dia meringkuk